Kalau saran saya, Pak, Ya, sebaiknya kita itu protokol kesehatan dijalankan. Memang yang pesan Ibu itu memakai masker, terus mencuci tangan, memakai sabun itu penting sekali, Pak. Karena saya saat ini baru merasakan, Pak. Saya juga karena memikir itu tadi kenanya di mana itu, jadi saya pikir kita harus hidup higienis, Pak, kalau menurut saya, Pak. ya. Terus memang eh, kalau menurut dokter saya, Pak, dokter Novita itu jangan sampai lapar, Pak, Hmm, dan jangan sampai haus, Pak. ya, ya, ya. Terus di masa kondisi sekarang ini memang sebaiknya kita agak menghindari es batu, Pak. Itu katanya juga lebih baik. Oke, oke. Waktu kami sebelum COVID memang kami terus terang agak senang minum es teh gitu itu, Pak. Tapi semenjak COVID udah kulkas saya cuma isinya air dingin pun juga kami tidak berani minum sekarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa tetap memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Silakan, seorang Pak. seorang tokoh di kota Surakarta di Solo, Pak Rudi Likus Suranto Dirgantoro, Sarjana Ekonomi, mantan anggota DPRD Kota Surakarta dari Partai Damai Sejahtera yang sekarang banyak aktif di lembaga kemasyarakatan. Beliau baru saja sekeluarga terkena COVID positif. Terpaksa Pak Rudi bersama istri dan dua anak harus dirawat di rumah sakit. Tentu ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita, baik yang ingin mencegah supaya tidak terpapar maupun yang sudah terlanjur. Kita mungkin bisa belajar dari Pak Rudi. Pak Rudi, mohon bisa diceritakan asal mulanya bagaimana Pak Rudi sekeluarga bisa terkena COVID-19 ini. Jadi ceritanya, Pak, waktu saya di rumah di Solo, Pak, Oke. saya dapat telepon dari istrinya teman saya. Ya, Beliau itu anggota Satgas Covid Jawa Barat, Pak. ya, Kalau suaminya namanya Pak Ivan itu kena COVID-19 karena habis ke Solo, Pak, ya, menghadiri acara Sumpah Pemuda. ya, Nah, terus karena saya sudah terlanjur ada janjian dengan teman-teman di Surabaya dan Malang, Pak. ya. Saya waktu hari Kamis tanggal 5 November, saya berangkat, Pak, ke Ya. Surabaya, Malang. Karena saya sudah terlanjur janjian, dan sebelumnya saya sempat rapid test. Hmm, Sekeluarga di Rumah Sakit Dr. Un, kami semua non-reaktif, Pak. kontraktif ya. J. Nah, selama saya tinggal di Jawa Timur, Pak, di Surabaya dan Malang, istri saya ternyata asma Hmm, dan eh, agak sesek, Pak. ya. Di dadanya agak sesek, terus anak saya yang barep itu nggak bisa mencium, Pak. Oh, itu usia berapa Pak yang baru Pak? Anak saya yang barep usia 19 tahun, Pak. Ya, 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 kalau istri saya usia 47. Nah, tapi anak saya yang kecil itu nggak ada masalah apa-apa, Pak. ya. Nggak ada masalah apa-apa. Anak saya yang kecil ini umur 11 tahun. Nah, akhirnya saya pulang dari Surabaya, Pak, Oke. tanggal 9 November. Kemudian kami putuskan untuk swab mandiri karena saya dikejar-kejar Satgas Covid Jawa Barat itu. Kami dapat rekomendasi di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, Pak. Ya, Nah, tanggal 10 hasilnya keluar semua. Nah, karena kakak saya waktu itu juga mengantar satu mobil, akhirnya kami di swab sekalian, Pak, di swab PCR. Nah, tanggal 10 hasilnya keluar, kami bertiga, saya, istri, dan anak, hasilnya positif, Pak. anak dua Pak ya?
Ya, anak saya 2 hasilnya positif. Ya. Nah, tapi kakak saya masih negatif waktu itu, Pak. Nggih, nggih. Kakak saya waktu negatif, akhirnya dari Dinkes Kota Surakarta lewat Puskesmas Porosari, saya dilaporkan ke RT, ke RW, dan ke Kelurahan Jajar, saya masuk ke Rumah Sakit Kasibu. Semua Pak, sekeluarga ya? Iya Pak, satu keluarga, saya dengan dua anak bersama istri. Tapi beda kamar Pak. Ya. Saya dengan istri, anak sendiri Pak. Artinya langsung bisa dapat kamar Pak ya? Waktu itu memang ya karena sakit di Solo penuh, saya disuruh cari rumah sakit sendiri rujukan Pak. Akhirnya kami dapat di Kasibu. Nah, terus akhirnya kami dirawat di situ mulai tanggal 11 November sampai kemarin tanggal 21 Pak. Ya. Itu. Itu dirawat di ruangan biasa Pak ya? Tidak di apa ya, di ICU atau apa gitu enggak ya? Ya kemarin bejonya saya dapat di ruang VVIP Pak. Ya. Karena ruang yang kosong tinggal di situ Pak. Ya. Itu. Jadi saya dapat rekomendasi, dapat 2 kamar di saya dan istri di VVIP, anak saya di VIP Pak. Ya. Itu. Jadi karena memang kamar di Kasibu waktu itu penuh Pak. Karena Solo memang kebanjiran pasien dari Boyolali dengan Sragen katanya. Ya. Pak Rudi tadi kan mengatakan kalau istri punya asma ya. Kalau Pak Rudi sendiri Bukan asma apa? Pak, maksud saya sesek napas Pak. Oh, sesak napas ya. Kalau Jadi, Pak Rudi juga sesak napas juga ketika masuk. saya waktu berangkat ke Surabaya Pak, memang di Surabaya saya sempat mangsur-mangsur Pak. Ya. Istilahnya Jadi, HP saya encer terus Pak. Sehari itu hampir 11 sampai 15 kali Pak. ya. Jadi selama saya di Surabaya itu mangsur-mangsur, terus waktu saya pulang ke Solo akhirnya kami putuskan untuk periksa bersama itu. Dan akhirnya malah kami diminta swab Ya. PCR itu Pak. Ya. Jadi artinya setelah dinyatakan positif sudah langsung dikirim ke rumah sakit Pak ya? Jadi saya nunggu sehari Pak, besok malamnya saya langsung dijemput ambulan Pak. Oh, jadi inisiatif dari apa pihak Dinkes atau pihak rumah sakit bukan karena Pak Rudi sendiri yang pengen masuk gitu Pak? Kalau inisiatif memang sebetulnya dari kami Pak, tapi karena posisi ruang perawatan di Kota Solo kan yang rujukan COVID penuh Pak. Oh, Jadi saya diminta cari rumah sakit, ya alhamdulillah saya dapat dikasih ibu itu Pak. ya. Nah, akhirnya kami dijemput dari Puskesmas Porosari masuk Pak ke Rumah Sakit Kasibu tanggal 11 November, tanggal 12 November Pak. Jadi saya dulu dengan istri, kemudian besoknya anak menyusul Oh. 2 hari kemudian. Itu apa yang dirasakan Pak pada waktu masuk rumah sakit itu? Kalau saya pada waktu masuk rumah sakit yang pasti saya batuk Pak. Batuk saya memang agak menggigil Pak. Ya. Itu katanya ada. Tapi kondisi yang mangsur-mangsur tadi, yang dari Surabaya sudah sembuh malahan. Kalau suhu badan Pak? Padahal suhu badan saya itu cuma waktu masuk rumah sakit Kasibu itu cuma 35,6 itu Pak. Iya. Jadi tidak pasti indikasinya suhu Jadi, tinggi. Gitu. Nah kemudian jadi yang penciuman itu gimana Pak? nah kalau yang anak saya Pak, yang anak saya Barep, itu mulai semenjak swab itu memang dia nggak bisa mencium apa-apa Pak. Jadi semua penciuman katanya rasanya hampa aja Pak katanya. Ya. Kalau Pak Rudi nggak ada gangguan penciuman ya? Kalau saya tidak ada Pak, cuma batuk-batuk saya memang parah sekali Pak. Setelah mangsur-mangsur itu, batuk saya parah Pak. Ya. Semenjak pulang ke Solo. Kalau Mungkin juga faktor kecapean juga ada Pak. ya, kalau istri gimana? Kalau istri cuma rasanya sesek Pak di dadanya itu, Ya. terus dia mual pening Pak, kepalanya pusing. Ya. Nah, Tapi yang untuk anak saya yang kecil Pak, nggak ada rasa apapun Pak sebetulnya. oh, Namun kami juga bingungnya kok swab PCR-nya positif Pak. ya.
Nah, itu ketika Pak Rudi dan keluarga positif, itu bagaimana lingkungan? Misalnya di lingkungan rumah, tetangga, dan sebagainya gitu, apa di swab juga apa enggak? Terus terang kan waktu itu tetangga depan dan samping rumah waktu itu ketakutan, Pak. Oh, Makanya kan terus terang semenjak saya masuk rumah sakit, saya dan istri dulu, Pak. Anak saya kan belakangan, Pak. ya. Anak saya ini, Pak, diawasi warga, Pak. Oh, Anak saya kan karena selang 2 hari, Pak, baru masuk rumah sakitnya. Jadi saya tanggal 11, anak saya baru masuk tanggal 14-nya, Pak. ya. Lah, memang rumah kami diawasi warga. Enggak, maksud saya Dan enggak ada yang tertular Pak di lingkungan itu. eh, waktu itu memang Pak, istilahnya di lingkungan kami informasi Pak RT ada 4 orang, Pak. Nah, kemudian setelah masuk Pak, itu apa treatmentnya? Artinya perawatannya, pengobatannya gitu apa Pak? Jadi memang waktu saya masuk rumah sakit, Pak, saya diberi suplemen, terus obat anti COVID, Pak. Ya, Tapi saya sempat diberi oksigen karena saya ini, Pak, denyut nadi saya rendah. ya, ya. Jadi saturasi saya di bawah 50%, Pak. Makanya saya dibantu oksigen. Terus Oksigen, ya. J. Terus untuk itu apa? Darah saya dicek ternyata sudah pekat, Pak. Hmm, Mungkin faktor ya karena makannya tidak terkontrol, karena kan kita nggak tahu kalau kena COVID, Pak. ya. Saya pikir waktu itu kan nggak ada apa-apa, karena waktu saya mau berangkat ke Jawa Timur itu kan di rapid test non reaktif, Pak. Itu. Nah, itu mulai reda, mulai berkurang setelah berapa hari Pak? Kami di rumah sakit mulai tanggal 11 ya, terus terang mulai 1 minggu mulai agak enakan, Pak, Ya. kondisinya. Jadi batuk-batuk, memang sampai saat ini kalau batuk-batuk saya masih, Pak, terus terang aja. Oh, gitu ya. Oke. Tapi nggak sempat itu ya Pak, pakai ventilator atau apa itu nggak sempat ya? Nah, cuma saya diberi oksigen, Pak. Ya. Itu Ya karena saya tidak apa, tidak anti obat, istilahnya obat bisa masuk ke tubuh saya jadi nggak perlu diinfus, Pak. ya. Jadi kondisi hampir sama ya istri ya? Kalau kondisi istri saya terus terang paru-parunya beruwet, Pak. Jadi kemarin kami di torak tes, paru-paru kami sempat kena di hari pertama masuk itu, tapi di 7 hari kemudian sudah bening kalau saya, Pak. Istri saya yang masih agak beruwet, Pak, Ya. torak tesnya. Ya, jadi Tapi Pak, terus terang gini, Pak, swab PCR kami itu sampai 2 kali kemarin masih positif, Pak. oh, sampai saat ini juga. Iya, Pak. Jadi kami sebenarnya juga agak bingung, Pak. Kok rumah sakit sudah memberikan kami rekomendasi untuk keluar. Oh, Jadi katanya dokter ditambah isolasi mandiri di rumah tidak boleh keluar, Pak. Jadi memang akhirnya kami diawasi tetangga, Pak. ya. Sampai hari ini, Pak. Jadi saya baru aja wawancara dengan dokter di Solo, Pak, dokter ahli paru. Memang dia mengatakan bahwa sekarang standarnya tidak perlu sampai negatif, asal klinisnya sudah membaik, sudah bisa pulang katanya. Betul, Jadi, Pak. jadi sekarang Pak Rudi suami istri sudah pulang ke rumah ya? Saya semenjak hari Minggu kemarin sudah di rumah, Pak. Ya, tapi Sudah istri sudah seminggu ini saya di rumah. istri menyusul atau bareng Bukan, pulangnya? Pak. Kami semua kemarin dipulangkan bareng, Pak. Jadi kami Terma pulang itu tanggal 15 itu kami pulang, Pak. ya, Bareng-bareng, Pak. termasuk anak-anak. Iya, termasuk anak-anak, Pak. Semua juga masih positif semua atau sudah ada yang negatif? Kondisi kami semua di swab 2 kali itu masih positif semua, Pak. Oh, Jadi kami ini belum ada yang di swab negatif itu belum ada, Pak. iya, iya, iya. Cuma anak saya perempuan memang terus terang kalau saya suruh swab mandiri, saya juga karena kami khawatir dia negatif, Pak. Ya. Tapi kan tidak serumah katanya yang anak perempuan, ya, Pak. Terus terang kan waktu ke Jawa Timur kan kami berangkat bersama, Pak. Ya, Lah, saya ke Surabaya, anak saya ke Kediri, Pak. iya, iya, iya. Ya, waktu itu kan kami takut karena semobil. Dan waktu itu juga kakak saya memang waktu di swab itu yang pertama negatif, Pak. Ya, Tapi yang kedua positif. Akhirnya ini kakak saya masih di rumah sakit sampai sekarang, Pak. iya. Itu satu rumah ya, Pak?
Kami satu rumah tapi beda-beda kamar, Pak. Oh, satu rumah tapi beda-beda kamar. Iya. Nah, terus sekarang pengobatannya yang masih berlangsung apa, Pak? Saya terus terang kemarin diberi Sinse, Pak, anti COVID dari Jakarta, Pak. Ya. Semenjak waktu kami di rumah sakit kan terus terang banyak kiriman obat ke rumah, Pak. Ya. Kami belum sempat buka, baru kemarin hari Minggu kami sempat buka, lah kami minum obat itu, Pak. Itu yang Sinse itu juga. yang sekali minum 4 kapsul itu, Pak. Betul, Pak. Oh, Betul, Pak. Tapi saya nggak minum 4 kapsul, Pak. Tapi saya minumnya satu-satu karena saya masih ada multivitamin ya. dengan obat tensi, Pak. Karena saya ada bawaan tensi, Pak. Bawaan tensi. Nggih. Nah, jadi sekarang apa? Oh, apa berubah jalan gitu atau gimana? Atau kontrol dokter? Hari ini kontrol kami pertama, Pak. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit Triharsi, Pak. Ke rumah sakit Triharsi, ya. Nggih. Karena rujukan BPJS, Pak, saya. Ya, ya. Nah, terus sekarang yang dirasakan apa, Pak? Kalau saya terus terang masih kalau batuk. Oh iya. Batuk-batuknya masih, Pak. Ya, oke. Nah, kalau menurut Pak Rudi merasa menduga penularannya itu dari mana? Terus terang kan waktu itu kami juga masih bingung, Pak, sampai saat ini. Karena waktu ditelepon Satgas Covid Jawa Barat kan teman saya yang ke Solo itu kena Covid, Pak. Ya. Tapi saya kemarin sebetulnya waktu ke Jawa Timur memang sempat masuk di jembatan Suramadu waktu mau ke Bangkalan itu tulisannya Anda memasuki zona merah. Apa karena udara di Madura, saya pikir juga, Pak. Ya. Tapi kan istilahnya kan kami kan di Madura nggak komunikasi dengan orang-orang, Pak. Saya cuma istilahnya kan makan saja sebentar terus pulang, Pak. Ya. Jadi ketika teman Pak Rudi ke Solo kena itu analisisnya gimana? Dia tertular Pak Rudi yang di Solo atau Pak Rudi yang tertular itu? Gimana? Waktu itu gini, Pak Bambang. Jadi kan kami sekeluarga kan belum ada tes apa-apa, Pak. Cuma karena kami mau ke Jawa Timur, terus kan kita mau mengantar anak ke Kediri, Pak. Ya. Dan saya mau ke Surabaya, lah kami rapid test, Pak. Lah memang kami terus sebenarnya diminta untuk swab. Tapi saya pikir kan karena kami mau naik kereta api kan kami cukup rapid, Pak. Ya. Nah, akhirnya baru setelah pulang dari Jawa Timur itu karena istri saya merasakan sesek terus dan saya batuk-batuk itu akhirnya kami swab PCR, Pak. Di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, lah, baru tanggal 10 itu kami tahu kalau positif. Jadi teman saya yang di Bandung pun kemarin juga saya pikir pasti Bapak namanya Pak Ivan, Pak. Pak Ivan pasti kenanya waktu dari perjalanan dari Solo ke Bandung, saya pikir gitu, Pak. Ya. Karena dia naik bis, Pak. Ya. Jadi Pak Rudi ini juga pengalaman banyak orang, itu jarang yang bisa memastikan di mana mereka tertular. Betul sekali, Pak. Ketularannya di mana itu. Dan saya kan juga kemarin kami sempat ayel-ayelan, Pak, dengan teman Satgas Covid Jawa Barat. Kami kan kenanya kan lebih terakhir toh, Pak, daripada teman saya yang di Bandung, Pak. Ya. Jadi sekarang kalau menurut Pak Rudi yang sudah berpengalaman, sudah merasakan mengikuti proses pengobatan, itu apa saran Pak Rudi terhadap masyarakat yang belum terpapar atau mungkin sedang OTG juga bisa, apa sarannya, Pak? Kalau saran saya, Pak, sebaiknya kita itu protokol kesehatan dijalankan. Memang yang pesan Ibu itu memakai masker, terus mencuci tangan, memakai sabun itu penting sekali, Pak. Karena saya saat ini baru merasakan, Pak. Saya juga karena memikir itu tadi kenanya di mana itu, jadi saya pikir kita harus hidup higienis, Pak, menurut saya, Pak. Terus memang kalau menurut dokter saya, Pak, dokter Novita itu jangan sampai lapar, Pak. Dan jangan sampai haus, Pak. Ya. Terus di masa kondisi sekarang ini memang sebaiknya kita agak menghindari es batu, Pak. Itu katanya juga lebih baik. Waktu kami sebelum COVID memang kami terus terang agak senang minum es teh gitu itu, Pak. Tapi semenjak COVID udah kulkas saya cuma isinya air dingin pun juga kami tidak berani minum sekarang, Pak.
Ini Pak Rudi, ternyata ada analisis yang masuk akal juga, yang tidak pernah kita waspadai, itu makan bersama. Iya, Jadi Pak. ketika kita makan dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sekalipun, itu kan mulutnya dibuka semua Ya, dan betul. sangat dekat. Nah, ini orang nggak mengira. Inilah yang, Iya. yang agak repot. Iya. Jadi kalau menurut saya, Pak, ternyata memang kita berbicara dengan orang lain, mungkin dia OTG, Ya, jadi itulah Pak, malah mungkin penyebabnya Pak. ya, Karena kalau berjabat tangan kan saat ini kami tidak pernah melakukan Pak. ya. Gitu. Jadi setelah ini sampai berapa lama lagi Pak Rudi harus menunggu ini? Kalau menurut dokter saya baru bebas itu 4 Desember Pak. Tapi jadi kami kontrol hari ini, kami yang nanti menentukan kami sudah sehat betul belum. Walaupun surat sehat saya sudah keluar. Gitu ya. Tetapi tidak pernah di swab lagi Pak. Lah, kalau memang menurut saran dokter, kalau pengen meyakinkan memang harusnya swab lagi, Pak. Ya. J. Kalau teman saya yang di Jawa Barat, Pak, di Rumah Sakit Bayangkara itu swabnya dia sampai 7 kali, Pak. Oh. Baru kemarin negatif, Pak. Jadi baru per hari ini dia juga keluar, Pak. Jadi lebih lama dia, Pak. Jadi dari tanggal 3 November sampai berarti sebulan, Pak, dia hampir. 30 hari persis dia, Pak, Ya. di rumah sakit. Ya. Jadi artinya untuk Pak Rudi keluarga trennya makin membaik ya. Tren berarti kami dianggap mungkin lebih membaik, lebih bagus daripada yang di Jawa Barat, Pak. Teman saya yang di Jawa Barat. Kemudian apa obat-obatan juga masih jalan terus walaupun sudah di rumah gitu Pak ya. Terus terang, saya kemarin kehabisan obat, Pak. Saya diberi dari Puskesmas Purwosari suplemen dengan obat batuk, Pak. Ya. Kalau untuk istri saya masih minum anti COVID yang dari Sinsei itu, Pak. Ditambah multivitamin, Pak. Ya. Kayak imbus gitu, Pak. Ya, ya. Jadi kalau begitu apa ya analisisnya itu istri Pak Rudi lebih lebih berat gitu daripada Pak Rudi. Kalau sebetulnya kalau kenyataan awal lebih berat saya, Pak. Namun pada prosesnya di rumah sakit, prosesnya membaik, istri saya yang belum 100%, Pak, malah. Nah, Dan anak-anak saya sudah membaik semua. ya. Jadi pengalaman Pak Rudi ya di rumah sakit dan kebetulan merawat atau rumah sakit pada umumnya terutama di kota Solo memang situasinya makin apa Pak makin meningkat ya ini apa yang terpapar positif Jadi, ini. Pak, karena pengalaman kemarin 3 hari yang lalu, hari Jumat kemarin kan saya memasukkan kakak saya, Pak, karena saya sudah isolasi mandiri di rumah. Itu saya antriannya rumah sakit lebih lama, Pak, daripada waktu saya masuk rumah sakit. Dan ini kakak saya masuknya di bangsal, Pak. Hmm, Jadi nggak seperti kami waktu kemarin malah dapat kamar VVIP itu, Pak. ya, ya, Jadi istilahnya rumah sakit mungkin kewalahan, Pak. Jadi istilahnya waktu saya keluar pun sudah teras itu sudah dipakai untuk dikasih kasur, Pak. iya, iya. Di kasur dikasih sela-sela gitu aja, Pak, untuk orang sakit COVID. Dan memang waktu kami di rumah sakit, setiap saya jalan sudah disemprot disinfektan, Pak, dari belakang. Gitu ya. Iya, jadi tiap orang dikawal petugas gitu, Pak. Ya. Pak Rudi, terima kasih. Mudah-mudahan Ini Pak Bambang. pengalaman Pak Rudi ini bisa menjadi apa ya, menjadi pelajaran bagi kita semua lah yang supaya lebih hati-hati. Karena memang juga tidak mudah untuk mencari orang yang terpapar yang mau bercerita. Padahal itu penting untuk pengalaman untuk orang lain. Nah, jadi saya kira saya berterima kasih pada Pak Rudi Rikus Suranto Dirgantoro SE yang sudah berkenan membagi pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak, untuk kita semua. Karena persoalan mungkin ini Pak Bambang, mungkin ada tambahan sedikit Pak, buat teman-teman atau kawan-kawan kita yang saat ini sehat Pak, selalu minum multivitamin Pak. Multivitamin ya. Iya Pak, minimal vitamin C Pak, atau buah-buahan.
Terus kalau bisa dihindari minum es batu, Pak. Iya, iya. Ya, kelihatannya sederhana tapi kadang-kadang Iya, nggak disiplin Pak Rudi ya. Iya. iya, Pak. Dan yang pasti ya itu, Pak. Pesen pesen ibu apa 3M itu, Pak, yang harus kita jalankan itu, Pak. Itu memang benar-benar, Pak. Saya merasakan, Pak, sekarang. Baik, terima kasih Pak Rudi Rikus Suranto Dirgantoro. Jadi Pak Mudah-mudahan Bambang, cepat pulih sekeluarga matur nuwun Pak dan Bambang. tidak Jadi, inti hari berkembang. ini kami hasilnya bisa di swab, Ya. negatif kami nanti akan berikan ke Pak Bambang. Terima kasih. Oke. Sekali Matur nuwun lagi Pak Bambang. terima kasih. Iya, Pak. Wassalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bambang. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.